mengejar Tuhan. Apa saudara? Mengejar ya, mengejar Tuhan sampai dapat, ya, sampai dapat. Apapun resikonya, ya, apapun besar pengorbanannya, itu harus sampai dapat, ya. Karena Tuhan itu menunggu, ya. Tuhan itu senang ketika berjumpa dengan umatnya, atau anak itu senang, nyaman, aman kalau berjumpa dengan orang tuanya. Atau demikian juga orang tua akan senang kalau berjumpa dengan anaknya. Ini biasanya sudah akhir-akhir tahun begini sudah merindukan anak-anaknya yang merantau jauh, kan begitu kan, untuk berkumpul. Nah, kita jangan lama-lama untuk terlena dengan meninggalkan Tuhan. Mungkin kita ibadah minggu, tapi kita nggak merasakan kasihnya Tuhan. Kita nggak merasakan hadiratnya Tuhan. Itu kita udah jauh dari Tuhan. Tubuhnya di sini, tapi kita nggak merasakan Tuhan itu datang, Tuhan itu hadir, ya. Jadi kita harus perbaiki. Kita buka firman Tuhan kita di dalam Lukas 9, ya. Lukas 9 ayat 62. Lukas 9 ayat 62. Karena orang yang merindukan Tuhan itu rohnya menyala-nyala. Rinduannya itu besar, sukacitanya besar, semangatnya besar. Lukas 9 ayat 62 sudah ketemu? Amin. Ya, kita baca 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk belajar tapi menoleh berjalan tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya, nah coba perhatikan. Kita sudah terjun berapa tahun engkau menjadi Kristen, melayani Tuhan, atau bekerja, atau berumah tangga. Tapi ketika engkau memiliki pikiran saja, pikiran mundur, baru memiliki pikiran mundur, kalau keluarga memiliki pikiran cerai, ya, memiliki pikiran mutlak, ya. Kemarin saya dengar gitu, sudah kokoh, karena ada pencobaan yang menurut dia sangat besar, kehilangan orang yang disayangi, terus dia bilang aku ingin murtad, ya. Sepertinya Tuhan itu nggak adil, ya, nggak menolong, nggak menyembuhkan. Bapak Ibu, kita kadang berpikir ada orang yang sakit parah, kita mengunjungi orang itu, kita kasihan sama orang itu, malah yang sakit itu bilang gini, kamu jangan kasihan sama aku, kamu kasihin dirimu, ya, dia kasihan sama aku. Kenapa? Karena aku di dalam kesakitan ini bisa berjumpa dengan Tuhan. Ya, apakah dirimu yang sehat sudah menemukan Tuhan? Ya, kita melihat, kita kasihan sama orang yang sakit itu. Justru yang orang sakit itu menguatkan yang mengunjungi, ya, menghibur yang mengunjungi. Terbalik. Kenapa bisa? Ini masalah iman. Yang sakit ini adalah sudah menemukan Tuhan benar-benar. Ya. Tidak ada bersungut dari mulutnya. Tidak ada rasa khawatir dengan kematiannya sebentar lagi akan merebut dia. Tidak khawatir dan tidak takut. Ya. Justru yang sakit parah malah mendoakan yang mengunjungi. Sebelum pulang berdoa ini kalian, ya. Supaya kalian itu benar-benar mengasihi Tuhan, selamat dalam perjalanan, ya. Tuhan memberkati. Lo ini kan kalau kita mengunjungi orang sakit kayak gitu kan, yang sehat kan, dia mendoakan, ya nggak salah, bagi saya menolak. Tetapi jangan sampai iman kita dikalahkan dengan
orang-orang yang mengalami pencobaan yang besar sehingga dia bertumbuh dengan luar biasa. Jangan sampai kita diproses baru bertumbuh. Ada orang yang bertobat setelah di penjara, gitu kan? Tapi kenapa nunggu di penjara baru bertobat? Apakah di sini nggak bisa bertobat? Nah, kan gitu kan? Apakah di gereja nggak bisa bertobat? Kenapa harus masuk penjara baru bertobat? Ini saudara, ya dikatakan kamu jangan menoleh ke belakang. Tidak layak surga dikatakan tadi. Tidak layak kerajaan Allah. Tidak layak itu apa? Tidak layak apa? Tidak memenuhi syarat. Kamu tidak memenuhi syarat masuk surga. Karena apa? Gara-gara kamu memenuhi banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, banyak kemalasan, banyak bersungut-sungut. Tahu ya bersungut-sungut ya? Apa aja disungut-sungutkan? Ya, apa saja disungut-sungutkan? Menggerutu, ya. Hidup ini kesempatan, ya kan? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini apa? Untuk melayani Tuhan di desa, melayani Tuhan di kota, melayani Tuhan di perusahaan, melayani Tuhan duitmu, melayani Tuhan tenagamu, melayani Tuhan suaramu yang merdu, melayani Tuhan korbanmu, melayani Tuhan tenagamu, melayani Tuhan. Itu namanya menabung rohani. Menabung rohani. Menabung rohani. Ya makanya bapak-bapak, ya orang tua sebenarnya ini ya, menabung rohani salah satu bentuk warisan. Ya, warisan itu juga dipikirkan. Apakah warisan ini hanya untuk yang besar saja atau yang laki-laki saja? Atau warisan ini, warisan orang tua ini hanya untuk anak saja? Ya kalau anaknya itu benar. Kadang anaknya nggak bertobat dikasih warisan. Ya, makanya kalau bapak yang bijak untuk menabung di surga, bagi warisan itu, ya mungkin dipotonglah 20%. Kita kasih ke gereja atau ke yayasan atau ke panti asuhan. Baru yang 80% ke anak-anak semua dengan adil. Jadi seandainya anak-anak ini tidak berlaku tidak layak di hadapan Tuhan, maka masih ada 20% yang menyelamatkan kita untuk tabungan ke surga. Dia berjalan terus. Ya. Hal ini kita nggak boleh menoleh ke belakang, itu nggak boleh, apalagi mundur. Coba bayangkan kalau kita mundur, ya kita berjalan mundur atau stagnasi. Tahu stagnasi? Jalan di tempat. Ya, gereja ini berapa tahun? Ya, berapa tahun gereja ini? Berapa tahun? 4. GBI bukan gereja ini maksud saya. Kita ini. Ya, bukan gereja ini. 4. Jalan 4 ya. 4 ya. Jalan 4. Nah, jalan 4. Setelah saudara masuk menjadi warga gereja GBI, ya bisa aku bertanya, enggak usah dijawab. Imanmu bertumbuh atau enggak? Kalau enggak bertumbuh kan sama aja. Merek gereja enggak menyelamatkan. Mau GSPCT, HKBP, apalagi KI lah, BPI lah, Katolik lah, enggak jaminan itu untuk menyelamatkan kita masuk surga. Percuma. Apapun gerejamu, kalau engkau bertumbuh imanmu, ini yang penting. Ini yang penting, yang sangat penting. Yang nggak bisa berdoa. Yang nggak tidak pernah baca Alkitab, jadi pernah baca gitu. Yang tidak pernah peduli, nggak pernah peduli dalam cuek aja, jadi peduli. Ya, gitu. Itu artinya ada pertumbuhan, walaupun kecil ada pertumbuhan. Bagaimana anak kita melayani Tuhan enggak? Gitu loh. Tidak ada alasan dimanapun anak kita, ya kita arahkan. Seperti anak-anak KTD dan satu dulu kuliah di Singapura, satu kuliah di Malaysia, dipantau. Walaupun kok di sana harus ke gereja, kerja
bekerja. Walaupun bekerja, kamu harus ke gereja. Gak penting itu harus gereja GBI. Ya kalau ada carilah GBI. Karena bapaknya GBI, gitu kan. Tapi kalau nggak ada GBI di dekatmu, ya jangan nggak ke gereja. Tetap ke gereja. Ngerti ya? Tetap. Beda. Nah ini yang maksudnya jangan menoleh ke belakang, apalagi mundur, terus maju. Apalagi menghadapi tahun 2023. Katanya perang, katanya gelap, katanya susah, katanya. Kita percaya sama katanya atau percaya sama firman Tuhan? Firman Tuhan. Kalau percaya sama firman Tuhan, Tuhan menjamin hidupmu, masa depanmu penuh pengharapan, penuh mukjizat, penuh berkat. Ini loh. Jangan gara-gara TikTok, gara-gara media sosial, mereka kan cari apa mereka? Cari penonton yang banyak. Kenapa cari penonton banyak? Karena dengan penonton yang banyak mereka dapat duit. Mereka terserah mau ngomong apa aja. Ngerti ya? Makanya kebenaran itu yang mutlak adalah firman Tuhan. Kita harus bersandar pada firman Tuhan. Amin. Amin. Kita harus bersandar pada firman Tuhan. Kalau ada gunung di depanku, ya dakilah gunung itu. Jangan ada gunung pak, mundur kita. Coba ketika tentara Musa waktu itu dikejar sama tentara Firaun. Di depan ada apa? Laut yang berlalu. Di belakang ada apa? Ada pasukan Firaun. Coba kita dengar. Coba. Yang pengecut nangis, pipis, gitu kan? Kenapa? Dia nggak bisa berenang. Mundur, perang. Paksa kan? Tapi orang Musa, jangan takut. Tuhan sudah melepaskan engkau dari Mesir. Kalau Tuhan sudah berjanji untuk menduduki tanah Kanaan, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Walaupun di depanmu ada pintu penghalang, ada masalah besar, ada banjir, ada gunung meletus, kalau Tuhan sudah menyertai sampai akhir zaman di dalam Matius 28 ayat berapa? Ayat 20 sampai akhir zaman Tuhan menyertai. Ya Tuhan menyertai sampai hari ini. Dan laut pun terbelah. Ya, ini berbicara tentang proses rohani kita bertumbuh harus lewat proses. Haleluya. Haleluya. Iya. Makanya harus cepat-cepat bertobat, harus cepat-cepat dibaptis. Ya kemarin untuk KKR ada 7 orang yang dibaptis. Satu dulu. Ini udah bulan berapa? Ini PR saudara harus apalagi masuk miring. Jangan gara-gara baptisan itu persyaratan nggak ada. Kalau nggak ada makan nggak perlu pakai makan. Nggak ada duit nggak perlu pakai duit. Yang penting ada air, selam, udah selesai. Karena itu syaratnya harus pakai air, bukan pakai makan, bukan pakai duit. Nggak penting itu. Jiwa itu ya sebagai tanda pertobatan itu buktinya apa? Buktinya diselam, bukti pertobatan. Karena Tuhan Yesus memberikan bukti kepada Yohanes di Sungai Yordan. Dia Tuhan aja memberikan teladan, mau dibaptis, memberikan contoh. Bukan berarti waktu Tuhan itu nggak dibaptis selam, nggak selamat. Salah, Dia yang cipta. Kenapa Dia melakukan itu? Supaya dicontoh. Tuhan memberikan teladan supaya dicontoh. Tuhan sudah dibaptis selamanya. Sampai sekarang sudah banyak sekali gereja yang melawan tidak pakai baptisan selam. Kenapa? Karena pakai otak, ya bukan pakai firman, ya merasa benar. Dan saya nggak ngomong soal baptisan, soal ngomong bagaimana kita untuk maju terus. Amin. Amin. Daud punya tiga perwira. Ya, di dalam pertarungan asal 3 perwira ini unity. 3 perwira ini kompak. Dia selalu
selalu menang dengan 3 perwira ini. Dia menang dan menang dan menang dan menang terus dalam pertempurannya. Dia tidak peduli lawannya siapa. Jadi bagaimana Daud menantang Goliat. Dia tidak peduli musuhnya sebesar apa, senjatanya sepanjang apa, selebar apa, sebesar apa. Dia tidak peduli dengan yang ada di hadapannya. Dia hanya percaya Tuhan menyertai dia. Dia percaya. Makanya ada janda yang pendarahan 40 hari atau 40 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Itu pendarahan terus gak sembuh-sembuh. Tapi dia punya iman. Imannya apa? Asal jamah saja, jubahnya aku pasti sembuh. Mujizat lahir ketika engkau percaya, tumbuh di dalam hatimu, bukan diajak-ajak percaya. Ngerti bu ya? Kepercayaan itu tumbuh di hatimu sendiri, sehingga mengubah yang tidak baik jadi baik, mengubah yang suasana rumah tangga itu neraka, piring terbang menjadi surga. Siapa yang sanggup mengubah? Orang seberat, dia khotbahnya begini, ya, Tuhan tidak akan mengubah umatnya kalau umatnya itu tidak mau berubah. Itu aja, mereka aja tahu, ya. Kita harus berubah, kita harus bertobat, kita harus mengubah, karena kita dikasih kekuatan oleh Tuhan. Ini dalam Ulangan 8. Tuhan itu memberikan kekuatan untuk apa? Untuk kita memperoleh kekayaan, untuk kita memperoleh mujizat, untuk kita bisa melewati proses banyak hal. Amin. Amin. Ayo tumbuhkan ya, Pak. Makanya tadi saya ngomong sama berdua sama siapa? Namanya siapa yang bilang? Healthy. Bengki. Ya, jadi kamu jangan mau dikuasai oleh HP. Kamu jangan mau dikuasai oleh duit. Kamu jangan mau dikuasai oleh pekerjaan. Kamu jangan mau dikuasai oleh perasaan. Kamu jangan mau dikuasai oleh keadaan. Tetapi kamulah yang menguasai. Beda kan? Beda kan? Emang siapa dia menguasai? Begitu. Karena kita biji mata, kita umat yang layak. Kita dikuduskan, ditahirkan, diurapi oleh Tuhan. Masa kita dikalahkan oleh materi? Masa kita dikalahkan oleh uang? Masa kita dikalahkan oleh keadaan? Masa kita dikalahkan oleh perasaan? Perasaan yang kita kalahkan. Nanti ya, di wanita nih, yang kurasa-rasa, ya rasanya pahit dan pahit manis. Jangan dirasa-rasa, engkau yang harus mengubah perasaanmu itu. Kalau pahit mengubah dari manis, kamu bisa. Kalau kamu mau mengubahnya. Masalahnya kita kadang terlalu apa? Lebay. Ya. Terlalu banyak mengasihi dirinya sendiri. Maka milikilah mental prajurit. Mental prajurit itu di dalam Filipi tidak memusingkan dirinya sendiri. Tidak memusingkan dirinya sendiri. Dia bangga mati untuk membela negara. Dia bangga mati sebagai prajurit yang kerja membela badan. Gak peduli dengan diri. Prajurit. Dan kita adalah prajurit Kristus. Makanya kalau gereja keselamatan itu semuanya pakai pangkat, ya, bajunya pakai pangkat. Kenapa? Karena memang kita ini laskar Kristus. Laskar Kristus nggak boleh mewah, nggak boleh cengeng, nggak boleh mundur. Haleluya.
tahun putar-putar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Karena dia masih memiliki ikan di Mesir. Bagaimana kerbaumu, bagaimana rumahku, bagaimana sawitku, bagaimana ladangku. Putar-putar dia. Ya. Tetapi yang terus berjalan maju, ketika Yosua diputus oleh bersama Kaleb dan 10 temannya, 8 orang yang melaporkan masalah. Anak-anak itu isinya tentaranya kuat-kuat, tinggi besar, temboknya tinggi-tinggi, senjatanya hebat-hebat, gunung-gunung, lembah-lembah, bukanya tinggi-tinggi. Kita pasti kalah. Itu 8 orang melaporkan sama Musa. Tapi Yosua dan Kaleb beda laporannya. Tuhan, aku melihat di tanah Kanaan itu pisaunya besar, ikannya besar, duriannya besar, tanahnya subur. Wah, kita harus lawan, kita harus duduk di tanah Kanaan itu, kita bisa kaya di sana. Beda kan? Yang dilihat 8 orang tadi apa? Masalahnya, musuhnya. Yang 2 orang yang dilihat apa? Berkatnya. Ya kan? Berkatnya, kesempatannya. Kalau kita duduk di tanah Kanaan, kita jadi kaya. Kita pasti menang. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Itu kata Yosua. Makanya Yosua akhirnya dijadikan komandan perang untuk melawan orang-orang Kanaan. Karena pola pikirnya yang berbeda itu. Sekarang Yosua pimpin pasukan dan serbu tanah Kanaan. Bayangkan ini. Yosua dan Kaleb jadi wakilnya. Dan akhirnya tanah Kanaan diserbu oleh Yosua dan menang. Jadi mental kita jangan mental kalah. Amin. Walaupun kita kecil, mental kita jangan kecil. Pola pikir kita walaupun tinggal di desa, jangan pola pikir RT. Ngerti ya pola pikirnya? Pola pikir kayak katak di bawah sumur. Walaupun kita tinggal di desa, pola pikir kita adalah besar, nasional, minimal bupati gitu. Pola pikir kita, pola pikir itu mindset, cara pandang, cara melihat. Ngerti ya? Amin. Cara melihat air, cara melihat gunung, cara melihat sawit, cara melihat apapun. Engkau cara pandangnya harus berubah. Haleluya. Tadi kan dari cara pandang aja itu tadi. Yang pengintai tadi yang 10 tadi. Yang 8 orang dia memandang musuh ini besar tidak bisa dilawan. Yang Yosua sama Kaleb dia memandang ini kesempatan karena Kanaan harus diduduki dan kita pasti kaya di dunia. Memang betul musuhnya besar-besar, tapi karena semangat juang, kalau duduk kita ada Kanaan, kita bisa dudukin kita luar biasa. Semangat juang itulah yang membuat peperangannya itu dahsyat. Dan akhirnya Yosua memenangkan peperangan itu. Mengerti ya? Jadi kerohanian itu peperangan. Hidup itu peperangan. Berumah tangga itu juga peperangan. Kerja juga peperangan. Ada anak muda udah kerja bagus, pindah. Kerja bagus, pindah. Kerja bagus, pindah. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara ribut sama kawannya sendiri. Dijelek-jelekkan sama kawannya sendiri, dipindah sama kawannya sendiri. Di mana-mana peperangan. Kita kan diajari kalau dipindah mengampuni, udah selesai. Firman Tuhan tuh. Ngerti nggak? Kalau engkau pindah, engkau kalah. Kalau engkau berantem, engkau disalahkan. Udah ampunin selesai. Kau kerja yang tulus, kerja yang jujur, kerja yang benar, Tuhan aja yang benar. Nggak perlu pindah. Karena dimanapun gereja, tempat kerja, dimanapun pasti ada orang-orang yang menggesek itu. Ada orang-orang itu yang
Karena sifat manusia banyak iri dan dengkinya, banyak pemberontakannya, karena itu adalah roh dunia ini. Tetapi kalau kita sudah dipenuhi dengan rohnya Tuhan, tentu kan ada kasih. Amin. Ada buah roh, ada pengampunan, ada pertobatan, ada kebenaran, ada keamanan, ada karakter Kristus. Dan kita harus menang. Amin. Amin. Kita harus menang di dalam setiap naik tangga terus. Untuk tangga 1 ada proses, tangga 2 ada proses, tangga 3 ada proses terus. Dan masalah tidak pernah putus. Tetapi kita anak Tuhan dijamin kemenangan itu. Kita lanjutkan. Bagaimana caranya untuk kita menang di dalam peperangan itu? Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Sudah ketemu? Roma 12 ayat 11 kita baca. 1 2 3. Janganlah hendaknya pada roh, janganlah menyala dan melayanilah Tuhan. Iya. Ini. Jadi yang pertama, rajin ini tak boleh kendor. Haleluya. Amin. Jangan gara-gara kamu ya, capek, lelah, letih, lesu, beban berat, hujan, panas, itu juga bagian dari apa namanya ya? Bagian dari makanan yang nano-nano. Amin. Amin. Kunyah aja lah. Kunyah aja. Makan aja. Itu vitamin. Karena makanya yang pahit-pahit itu menyehatkan. Gitu. Ya. Yang pahit-pahit itu menyehatkan. Jadikan orang-orang yang melawan engkau, jadikan temanmu, jadikan timmu, supaya bertambah banyak. Orang Cina bilang begini, 1000 kawan terlalu sedikit, tetapi 1 musuh terlalu banyak. Bayangkan ya, 1 musuh itu terlalu banyak. Nanti maksudnya, musuh itu bahaya. Jadi ubahlah musuh itu jadi teman. Amin. Amin. Ubahlah alam itu jadi teman. Ubahlah istri dan suami dan anak-anak jadi rekan. Teman kerja jadi teman. Jadi sahabat. Itu juga katakan amin. Amin. Dan miliki roh yang menyala-nyala. Bagaimana cara memiliki roh yang menyala-nyala? Jangan melupakan teduh. Tahu kan teduh? Ya, mencari Tuhan di bawah pagi hari atau siang hari. Kalau saya itu nggak harus pagi hari itu siang hari. Tapi kalau bisa ya bangun pagi, saudara cari Tuhan, siang hari cari Tuhan, malam hari cari Tuhan, nggak ada salahnya. Nggak harus pagi atau siang atau sore gitu. Karena di Kristen ini nggak punya patokan. Patokannya ya kita harus membedakan diri sama Tuhan itu. Kalau mereka kan punya patokan, ambil asal kubur, ya gitu, ada 5. Nah kalau kita mau ngikutin apa namanya, Daud itu bukan 7 kali. Kalau kita mau ngikutin Daniel 3 kali. Ya. Nah, saudara berapa kali menghadap Tuhan? Jangan sampai lupa. Itu membangun roh. Amin. Amin. Bangun saudara. Anak saya dia itu apa namanya, memimpin ketua Natal pemuda di tanggal 3 Desember. Mudah-mudahan sini kalau mau hadir silahkan hadir. Tanggal 3 Desember tentunya diundang juga. Terus dia ya mulai marah-marah gitu. Tak ada yang membantu gitu. Ya. Sengaja saya biarin. Ya. Tapi dia itu selalu ngomong sama saya, aku kalau mendengarin khotbah pendeta Firman Toba ini, emosiku tuh hilang, terus stresku hilang, terus setiap aku ada masalah, seperti tahu aja ini Pak pendeta Firman Toba ini, seperti tahu dia masalah. Aku dengerin khotbah dia pas sekali, sehingga aku rohnya menyala-nyala lagi.
Setiap orang berbeda-beda. Ngerti maksudnya? Ketika engkau mau mencari Tuhan, ya Tuhan akan memulihkan engkau lewat siapa saja. Enggak harus lewat milik bertobat. Ngerti ya? Lewat siapa saja. Adik saya di Rengat paling suka dia dengerin khotbah Ibu Pendeta Kristianus. Hengki Kristianus. Ada yang tahu? Itu viral itu khotbah yang disukai orang-orang Muslim, ibu-ibu. Dia khotbahnya netral. Dia orang Kristen, tapi banyak orang Muslim suka. Ibu Hengki Kristianus. Itu tiap hari memberi makan di rumah itu. Kasih bungkus. Bayangkan gimana cara masaknya di mana? Di jalan meter, di dalam corona 2 tahun, dia harus gerejanya tutup, nggak ibadah, nggak ada persembahan, tapi dia harus memberi makan. Itu proses sebenarnya, dan dia bisa lalui ini 2 tahun. Ibu, setiap kita punya masalah yang berbeda. Tetapi ketika engkau maju terus tidak mundur, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kemenangan. Ya, yang pertama, yang kedua, Yesaya 40 31. Yesaya 40 31. Yesaya 40 ayat 31. Ya. Yesaya 40 ayat 31. Sudah ketemu? Yesaya 40 ayat 31 kita baca sepertiga. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan mendapat kekuatan baru. Mereka dengan raja langit bermain dengan kekuatan sayapnya